Oke, Sobat Heavy Pack, sekarang kita masuk sesi kedua. Ada mesin apa sih nih sekarang yang mau kita kupas tuntas? Ini akan lebih seru lagi. Jadi langsung saja saya bersama dengan tim Heavy Pack Indonesia dengan Pak Suhartono. Baik Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa mesin ini juga salah satu best seller dari Happy Pack Indonesia, di mana mesin ini dengan tipe OAS. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sartono. Di sini saya sebagai teknik support, dan juga di samping saya ada saya dengan Nur. Halo. Dan ini teknisi saya. Nama saya Andri. Oke. Jadi mesin ini yang dinamakan HOAS ini hampir sama dengan mesin FZS ya. Cuma mesin ini bedanya jenisnya hanya untuk jenis powder atau yang serbuk, bubuk. Ya. Jadi kelebihan dari mesin ini yaitu dia menggunakan auger. Gramasinya menggunakan auger. Kalau yang tadi FZS kita menggunakan wager, kalau yang ini kita menggunakan auger. Mesin ini juga dilengkapi oleh pneumatik, ya. Sistemnya menggunakan pneumatik, angin, dan juga dengan servo di sistem augernya. Jadi mesin ini khusus untuk bubuk atau powder yang dry atau kering. Jadi di sini Ibu Nur akan memberitahukan contoh-contoh sampel material yang akan bisa digunakan untuk di mesin ini ya. Iya. Oke, sebelumnya bisa dikasih tahu dulu nggak Pak, mesin ini terdiri dari berapa bagian gitu? Jadi mesin ini ada 3 tipe ya. Ini yang ada yang tipe 100, tipe 250, dan juga tipe yang 1500. Yang 1500 itu tipenya PLCHS, di mana dia gramasinya bisa mencapai 3 kilo. 3 kilo gramasinya. Kalau yang ini kita bawa, yang kita tampilkan di sini yaitu untuk yang 250. Oke, baik. Sekarang boleh Pak dijelaskan kira-kira mesin ini bisa dipakai untuk bahan-bahan yang seperti apa? Oke, Bu Nur Baik, bisa. biasa powder yang digunakan untuk unit OHS ini ada tepung bumbu, semen, tepung terigu, kopi, bubuk susu, dan bubuk bumbu-bumbu sejenisnya. Ya, jadi ini jenis-jenis powder yang tidak ada butiran-butirannya ya. Jadi benar-benar pure bubuk, karena dia menggunakan auger atau screw. Kalau nanti seandainya produknya ada bubuk-bubuknya, nanti di sini akan halus kegerus gitu. Mungkin itu aja untuk yang penggunaan bubuk. Oh, jadi harus dipastikan bahan yang benar-benar halus gitu ya Pak? Betul, Bu. Yang tidak ada butiran lain seperti itu ya? Betul, betul. Oke, baik. Kira-kira cara settingnya nih Pak, untuk mesin series OHS ini seperti apa Pak? Bisa diberitahu kepada para peserta webinar kita. Mesin ini juga dipergunakan untuk settingannya juga tidak terlalu sulit ya. Seperti mesin FZS, ini juga dilengkapi foil tower, di mana kalau bapak-bapak atau ibu-ibu membeli mesin ini memang belum terpasang ya. Tapi nanti tinggal pasang baut 4 ini, dimasukkan, lalu kabel yang untuk sensor di-connect, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan EMA, dan ini sebagai augernya bisa langsung dipasang di atas. Itu aja Bu. Untuk di awal seperti biasa kita pasang plastik kemasan. Ini jalurnya untuk plastik kemasan. Kita jangan salah jalur pemasangannya, karena di sini ada bandul penarik plastik.
Panel plastik ini supaya nanti pergerakan si plastik ini pada saat ditarik dengan roll puller ini dia ringan. Di sini ada bentuk vertikal heaternya, juga ada horizontal heaternya. Dan kelebihannya mesin ini dilengkapi dengan uncut, di mana kalau FZS tadi itu hanya renceng terus, tapi untuk untuk OHS ini dia bisa renceng 10 putus sendiri, renceng 5 putus sendiri, renceng 10 putus sendiri. Dan untuk gramasinya dia nanti setelah kita setting mesin ini, langkah awalnya yaitu kita ukur dulu panjang kemasan yang akan kita mau, disesuaikan dengan gramasi yang sudah ditentukan oleh customer ya. Misalnya dia mau 20 gram, kita coba dulu kemasan ini dipasang. Untuk hanya mencoba kemasan, kita hanya menggunakan debu. Nah, di sini kita lihat hasil kemasannya seperti sama mesin-mesin yang lain, mesin pengemas. Kita harus perhatikan sealnya dahulu, apakah bocor atau enggak. Kalau memang di sini sudah bagus, berarti dia bisa untuk digunakan peelingnya, itu untuk kemasannya diisi. Nah, di sini kita di setting untuk kemasan itu bisa dari parameter di sini. Memang kelebihannya mesin ini seperti yang HS yang lainnya, jadi dia untuk parameter gramasi bisa langsung ditentukan di sini, di gramasinya berapa aktualnya ya. Di sini ada tampilannya itu dari panjang kemasan, speed, terus gramasi, split screw-nya, ada juga counternya ya. Jadi untuk panjang kemasan yang udah kita tentukan maunya berapa. Nanti setelah dapat baru gramasinya kita cek di sini. Jadi kalau untuk yang mesin FZS itu gramasinya tersendiri ya, bisa settingannya. Tapi kalau untuk OHS ada di dalam sini semua tampilannya. Bisa dicoba. Nah, ini contoh yang satu persatu. Nanti kita coba untuk yang angkat. Angkat itu dia bisa direnceng mau berapa, mau 5 putus atau 10 putus atau 12 putus bisa. Oh, ini jadi udah langsung kita trial nih Pak, mesinnya pakai produk ya. Langsung aja biar kita. Ini produknya apa nih Pak? Ini kita menggunakan tepung terigu ya. Tepung terigu ya Bapak Ibu, dan itu tadi modelnya yang putus ya. Sebentar lagi akan dicoba yang renceng ya Pak. Iya. Ini kita coba renceng 5. Ya. Ini hasilnya renceng 5. Dan di sini kita lihat lebih mudah diputus karena perforasi ini bisa kita atur ya. Ini ada perforasinya masing-masing ini. Kalau untuk yang FZS diputus manual, kalau ini udah putus auto, dan bisa di setting lagi mau seberapa mudahnya untuk putus renceng ini. Kira-kira mau dicoba pakai produk lain Pak selain terigu? Produknya lagi. Kalau ini agak lama ya untuk perubahan produk ya, karena harus dikuras di sini, di skru ini harus dikuras bersih. Kalau tadi kan untuk yang FZS kenapa dia lebih cepat? Karena bucketnya kecil dan juga tidak ada skrunya. Kalau ini memakai skru, jadi banyak produk-produk di celah-celah ini.
yang harus benar-benar dibersihkan ya Pak? Betul. Jadi kalau bisa sih, kalau satu jenis produk, satu mesin. Oke, baik. Lebih baik satu jenis produk, satu mesin gitu ya Pak, Ya. jangan dicampur-campur ya. Oke, kira-kira Pak apa sih yang suka menjadi kendala gitu di mesin ini Pak? Oke, yang biasa kendala di mesin ini pertama seperti yang lain gramasi ya. Gramasi di mana timbangannya bermasalah. Dia biasanya timbangannya naik turun. Range-nya itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh customer. Itu biasanya kita pertama kita cek dulu ya di sini ya, salah satu contohnya ada di sini. Itu produk nempel di forming. Produk nempel di forming. Jadi gramasi yang keluar, yang turun masuk ke sini itu berkurang. Tapi pada saat berikutnya, produk yang tadi nempel ikut masuk ke kemasan berikutnya. Jadi bertambah juga. Oleh sebab itu, gramasi yang forming ini harus sering-sering dibersihkan. Oke, mungkin nggak Pak misalnya ditemukan kemasannya terlipat atau kurang rapi gitu pada sealnya? Ya, nanti ini bisa dijelaskan oleh teknisi saya untuk masalah settingan supaya kemasannya rapi. Iya, kemasannya rapi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, untuk membuat kemasan rapi awalnya kita posisikan si plastik ini center sampai dengan si puller. Begitupun si blok seal bawahnya. Ini untuk bagian pullernya ya. Ini namanya puller. Puller itu penarik. Biasanya dia si forming ini dia agak miring. Tergantung hasil lipatan. Hasil lipatannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dia bisa di-adjust dari si baut 14 ini. Ya. Untuk meratakannya. Jadi kalau istilah cara kemasannya overlap ya. Ya, overlap. Overlap. Jadi harus dipastikan bahwa bagian corong itu sudah lurus atau Betul. standar seperti itu ya. Jadi ini contoh kemasan yang lurus. Jadi dia tidak ada lebih yang sebelah kiri atau lebih yang sebelah kanan. Oke. Dan Jadi posisi plastik overlapnya. di relnya juga nggak ada yang ngelipat. Hitungannya nggak ada halangan apa-apa untuk Jalur di lewat sini. si jalurnya plastik. Rapi semua. Kalau untuk hasil sealernya ngelipat ya, Kemasannya melipat gitu ya ya. kemasannya nggak rapi. Kalau atau biasanya misalnya hasil sealernya tidak melekat gitu, tidak nempel seperti itu. tidak melekat, biasanya sih tergantung dari si pemanas atau si suhu sensor pemanasnya. Itu harus dipastikan lagi. Pemanasnya dia bagus atau tidak. Bisa kita dengan diraba, dirasa misalnya terasa panas itu bisa, atau menggunakan alat ukur biasanya. Itu harus kita pastikan, baru kita lihat di trouble yang lainnya, di komponen apa yang ada untuk di pemanasnya, entah itu TCR-nya, entah itu si sensornya, gitu. Oke, saya tambahkan ya. Jadi ini alat ukur panasnya berbeda dengan FJTS yang ada Iya. di display. Dia tersendiri di luar. Di sini ada untuk yang vertical sealing, ini yang vertikal, dan horizontal sealing, ini yang horizontal. Jadi kita harus cek dulu bocornya itu di mana, di vertikal kah atau di horizontal kah. Kalau seandainya di vertikal, berarti coba kita tambahkan suhu di sini. Ini alat ukurnya yang namanya thermal control relay atau disingkat TCR. Tuh. Jadi ini bisa ditambah, bisa dikurang suhunya di sini. Dan bisa ditambah lagi, misalnya kalau mereka menggunakan plastik standar dari kita, itu kita bisa tentukan untuk temperaturnya. Itu di 130 untuk vertikalnya, di 135 untuk horizontalnya. Tapi kalau penentuan plastiknya dari orang lain atau dari user itu sendiri, biasanya banyak yang entah itu dia lebih up lagi, lebih tinggi lagi, atau lebih rendah lagi. Tergantung si kategori plastiknya juga. Oh gitu. Jadi alangkah lebih baik lagi kalau plastiknya juga sekalian dari kita ya Pak ya. Betul. Jadi beli mesin sekalian beserta plastiknya seperti itu ya. Betul. Nah, oke. Selanjutnya apakah kalau untuk suhu pemanasnya ini tidak normal atau naik turun itu mungkin nggak terjadi?
Bisa mungkin di pemakaian. Seandainya itu bagaimana Pak? Tergantung si perawatannya juga dan ibaratnya apa ya, voltase sih kalau misalnya itu. Voltase dari si pengguna ini untuk powernya ini bagus tidak? Itu karena pengaruh juga. Kalau Dicek voltasenya iya, ya. Oke. Ada seandainya kalau screw filling tidak memutar. Ya. Itu screw apa ya? filling biasanya sih ini waktu saat cleaner ya, atau ada troubleshooting yang lain. Biasanya kita harus pastikan si saat selesai produksi nih, terutama selesai produksi itu dia harus benar-benar di cleaning. Ibaratnya bersih, nggak ada produk yang menempel di dinding skru atau di skrunya itu sendiri, karena mempengaruhi putaran dari si skrunya itu sendiri. Kedua, dari komponen biasanya, entah itu drive-nya atau sensor, biasanya ada pengaruh di situ, karena dia ada sensor untuk si putaran juga. Ini berpengaruh juga. Atau drive-nya yang sudah memang istilahnya emang udah rusak lah atau kurang baik lah, kurang bagus untuk ini, karena udah dari pemakaian juga istilahnya. Jadi di sini untuk drive filling screw itu dia di bagian belakang ada mekanikal yang namanya kopel. Ya. Jadi bisa dicek kopelnya apakah dia masih connect atau tidak. Karena nanti kalau tidak connect jadi drive-nya berputar tapi skrunya diam gitu. Itu pun bisa terjadi. Gitu. Jadi selain dari sistem elektrikalnya bisa juga dari sistem mekanikalnya gitu. Atau di dalamnya ini yang tadi sudah dikasih tahu dengan oleh Pak Andri bahwa dia kotor sehingga dia keras dan pada saat kita mau coba hidupkan dia tidak bergerak karena dia posisinya kekunci dengan produk. Atau bisa juga ini untuk penambahan, biasanya masalahnya sepele. Biasanya di fitting konektornya. Dia ada penggabungan antara si dua kabel biasanya. Jadi ada hubungan singkat istilahnya. Fitting konektor itu juga mempengaruhi karena input masuknya sumber arus dari situ. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak cara maintenance, cara cleaningnya untuk mesin OHS ini Pak? Oke, untuk OHS ini untuk cleaningnya kita lebih gampang ya, karena di sini di display ini ada untuk cara nguras kalau seandainya kita setelah selesai produksi masih ada produksi yang tersimpan di sini ya, itu ngeluarinnya. Boleh Pak? Sorry. Ya, ngeluarinnya itu bisa dengan langsung clear. Nah, kalau clear ini kita tekan, maka skru ini akan continuous bekerja untuk mengeluarkan produk yang ada di dalam sini. Nah, setelah produknya kosong, kita lihat bisa dengan dilihat langsung. Oh iya, masih ada sedikit, sedangkan sudah tidak ada produk yang keluar. Itu bisa kita dengan angin disembur, ya ditiup atau dipakum. Intinya di daerah sini, di hopper ini, di dalam skru ini diusahakan tidak ada material yang tertinggal. Agar supaya besoknya kalau mau dipakai produksi lagi itu tidak macet, tidak kotor, tidak tercampur. Apalagi nanti kalau yang tadi bilang kalau produknya berubah-ubah ya. Hari ini jalan ini, hari besoknya jalan yang lain, produk lain. Nah, nanti akan tercampur di sini kalau tidak cleaningnya bersih. Dan yang kedua juga itu tadi untuk bagian atasnya ya, maintenance atasnya itu buat kebersihinnya ya. Untuk yang bawahnya seperti biasa kita di sini ada block seal. Nah, diusahakan block seal-nya itu sering-sering disikat. Mungkin minta tolong. Sikat tembaga. Jadi untuk semua jenis mesin packaging ya, untuk seal-sealnya usahakan menggunakan alat ini.
ini yang kita rekomendasikan, yaitu sikat tembaga untuk membersihkan blok-blok seal seperti yang vertikal ataupun horizontal. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang besi baja, sikat baja, itu akan merusak si blok-blok ini, yang nantinya berakibatkan pada saat di-seal, sealnya tidak normal, tidak rapi, Atau menempel. ya. Jadi semua jenis mesin packaging itu diusahakan menggunakan sikat tembaga. Mungkin itu cara perawatannya, yang tadi sudah untuk peelingnya, cara ngebersihkannya, dan juga untuk di mesin packagingnya, cara untuk cleaning biasa. Dan cleaning yang untuk di packaging itu nggak harus setiap mau stop produksi sih. Misalnya habis ganti plastik, dia agak kotor, bisa dibersihkan. Karena pasti ada material-material plastik ini yang nempel di bodi ini, di blok-blok seal ini. Itu aja sih, Bu. Oke, perlu diberi pelumas atau apa itu Pak? Ya, nanti kan di sini pakai angin ya, walaupun pakai angin, tapi di dalamnya sini ada motor drive yang menggunakan mekanikal. Jadi yang mekanikal itulah yang diberi pelumas, apa berupa oli ataupun grease, supaya dia bekerjaannya lancar, tidak tersendat gitu. Adanya di dalam bodi ini ya. Kalau ini kita lihat lebih banyak memang mesin ini menggunakan sistem pneumatik gitu. Tapi ada juga di mekanikalnya gitu. Tuh. Dan yang ini saya boleh tambahkan hitungannya untuk biasanya sih ini karena penggeraknya pneumatik ya. Biasanya di kompresor juga pengaruh, istilahnya karena kompresor ibaratnya ada kandungan airnya yang harus ditransfer ke penggerak ini, pneumatiknya ini. Itu harus di dry keluar dulu. Untuk menjaga si pneumatik ini ibaratnya bertahan lama. Enggak korosi istilahnya. Betul sekali. Jadi karena udara bebas yang dihisap oleh kompresor, jadi di dalam tabung kompresor itu pasti akan mengandung air, dan airnya akan mengalir ke sini, gitu. Mengalir ke sini, dan biasanya di sini nih tabung ini ada kandungan air yang untuk didrainase bisa dibuang, dan kalau mereka tidak sering-sering dibuang akan masuk ke seal-seal solenoid valve-nya itu, dan sealnya akan rusak. Kalau sudah sealnya rusak, itu dia udah bakalan bocor, tidak berfungsi lagi dengan normal. Oke, baik. Ya Bapak Ibu, jadi tadi penjelasan mengenai mesin OHS series ini, bagaimana cara pemasangannya, produk apa yang digunakan, gitu, cara settingnya, dan juga tadi sudah di trial seperti itu ya. Lalu ada biasanya apa sih yang menjadi kendala-kendala, itu juga sudah dijelaskan dan sudah diberikan jawabannya. Baik, saya akan membuka ruang tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, ada dari Bapak Nugroho Haryono. Apakah Bapak Nugroho Haryono mau on cam? Boleh, Bapak Nugroho Haryono? Boleh dinyalakan kameranya, audionya. Apa bisa terhubung dengan Bapak Nugroho Haryono? Bisa ditanyakan langsung, Pak? Ada tanda itunya tuh. Yang sarjana Bapak Nugroho, sudah tersambung dengan Bapak Nugroho Haryono. Oke, berarti kami bacakan saja ya Pak pertanyaannya dari Bapak Nugroho. Jika bahan baku masih ada butiran, apakah kendala pada mesin? Boleh bantu dijawab Pak? Oke. Seperti yang tadi saya bilang ya di awal, kenapa kita bilang kalau bisa tidak boleh ada butiran-butirannya gitu. Karena apa? Di sini
dia menggunakan skru, di mana skru itu akan bergesekan dengan dinding hostnya, ya, dengan rumah skrunya. Tergantung dari customer-nya sendiri, Kalau memang menurut mereka produknya nanti jadi butiran tidak bermasalah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya nanti, wah dia harus ada crispy-crispy-nya gitu, harus ada yang kasar-kasarnya, ya itu kalau untuk mesin ini tidak cocok gitu. Oke, Itu aja, baik. Bu. Itu ya Pak, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Nugroho Haryono. Selanjutnya untuk Bapak Firdan Gifari, apakah mau on cam bertanya langsung? Boleh Bapak? Bapak Firdan Gifari. Iya Bu, boleh Bu. Oke. Iya. Selamat Selamat siang siang. Pak Firdan Gifari. Selamat Kalau siang, boleh Ibu. tahu dari mana nih Pak Firdan? Ya, Firdan Gifari dari PT Primadona Makmur Bu. Oke, di Jakarta atau luar Jakarta Pak? Maaf. Di Cianjur Bu, Cianjur. Oh Cianjur, oh halo Cianjur. Ya, boleh Pak Firdan silakan bertanya langsung Pak, saya beri kesempatan. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Siang. Saya mau bertanya terkait ini umumnya ini mesin itu vertikal packing Pak ya. Packing Iya. vertikal. Ya, pada umumnya kalau misalkan yang di pabrik saya ini kebetulan saya pengen bertanya aja nih Pak, untuk mesin yang ini OHS 250 ini Pak ya, apakah ada kekurangan ini apa, bukan kekurangan maksudnya, pengen tahu sensor iMark itu bagaimana kepresisiannya, soalnya memang di pabrik saya sering ada trouble, ada telat sealing bawah yang masuk ke corong, itu ada telat sealing, iMark-nya tidak bisa membaca start dan stop dengan waktu yang tepat, seperti itu. Biasanya itu trouble-nya, sehingga kita kalibrasi lagi, ulangi lagi setiap setengah jam sekali, kalibrasi lagi. Jadi teknisi itu selalu standby di sana. Enaknya kan baiknya operator bisa langsung running sendiri, sensor pun sudah presisi, sudah selalu terkalibrasi, tidak sering ngaco gitu Pak. Kira-kira untuk mesin OHS ini seperti apa gitu Pak? Gitu aja sih. Oke. Ya. Jadi di sini saya akan coba jawab ya Pak. Jadi kalau sudah menggunakan EMAG, pembacaan Ya. sensor, ya di awal kita untuk panjang kemasan itu diusahakan jangan terlalu panjang dari panjangnya jarak EMAG. Ya. Seandainya jarak EMAG-nya 100 atau 10 cm. Nah, kita itu jangan masukkan dahulu ke EMAG. Kita pakai sistem panjang dulu. Nah, panjangnya ini kita kasih kelebihan dari EMAG itu seandainya 10 mungkin 102, 103 gitu. Kelebihannya di OHS ini yaitu dengan pembacaan sensor seperti ini kita menjaga pada saat EMAG ini tidak terdeteksi, potongan itu masih stabil. Karena panjang yang kita setting dengan tanpa EMAG itu tidak terlalu jauh dari jarak EMAG itu Pak. Dan biasanya juga dari speed, seumpamanya speednya terlalu kencang di pullernya ini, ya, dia terlalu panjang, itu tadi ini pengaruh ke jarak panjangnya kemasan. Gitu, Pak. Jadi untuk OHS ini lebih sensitifnya ini bisa kita atur, bisa adjust. Jadi seberapa sensitifnya deteknya sensor. Tergantung si karakternya emaknya itu sendiri ya, like atau drag hitungannya. Ya, jadi EMAG itu ada dua. Kadang-kadang user itu atau customer itu menggunakan EMAG warna hitam dan warna putih. Nah, nanti kalau warna putih backgroundnya apa? Gitu. Atau warna hitam backgroundnya apa? Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu Pak Burhan,
untuk emak diusahakan jangan ada gambar yang masuk ke daerah emak. Jalurnya. Warna lain selain yang ada emak. Karena apa? Nanti akan kedetek juga dia. Gitu. Jadi kalau bisa dibebaskan. Jadi khusus emak itu tidak ada warna lain selain warna backgroundnya dia ya, selain warna emak dan backgroundnya kemasan gitu Pak. Oke, oke. Oke, cukup jelas Pak Firdan Gifari? Jawabannya Cukup jelas, Ibu, Pak? cukup jelas. Jelas Intinya, ya. intinya plastiknya harus bersih, harus tidak ada warna lain. Harus biar meningkatkan kepresisian emak. Betul. Gitu. Betul Pak. Iya, Jelas. oke. Kayaknya juga harus diganti sama mesin heavy pack sih Pak. Harus. Kami tunggu Tadi ya yang Pak orderannya. ZS Oke, terima sama kasih. OHS. Iya, terima kasih banyak Pak Firdan. Semoga bermanfaat Sama-sama. jawaban dari kami. Baik, pertanyaan selanjutnya boleh on cam lagi dari Bapak Stephen Wibisono. Boleh Pak, mau ditanyakan langsung? Silakan Pak Stephen. Pak Stephen mau bertanya langsung Pak? Boleh on cam? Halo. Iya, selamat siang Pak Stephen Wibisono. Boleh tahu Pak Stephen dari mana Pak? Dari Solo Bu, dari satelit. Wow, dari Solo. Ya, oke Pak Stephen Wibisono boleh langsung bertanya Pak. Ya Pak, saya mau tanya ini, kalau misalnya kita ada barangnya itu seperti powder minuman, itu kan dia ada gula dan bubuknya. Nah itu yang direkomendasikan pakai OHS atau pakai FZS ya? Soalnya kan dia dua-duanya ada produk granulnya sama bubuknya, seperti itu sih. Ya untuk gulanya sendiri itu butirannya besar atau memang sudah ke-mix langsung Pak? Oh gulanya ya seperti kayak gula pasir gitu loh Pak. Oh, Itu ya sering ini sih, karena dua-duanya konsumen sering mesinnya tanya memang sih. nggak terlalu ini ya, tapi ada minusnya Pak. Kalau untuk gula dipakai OHS dia kegerus, halus. Dan FZS dia biasanya posisi kalau pakai FZS gulanya itu lebih turun duluan. Biasanya itu minusnya. Secara sistem dua-duanya bisa, tapi ada minusnya. Berarti lebih Jadi, tapi lebih keakuratan. bagusnya lebih ke OHS berarti ya istilahnya. Ya, Ya. lebih ke OHS. Kalau kegerus pun kan tidak masalah istilahnya kayak gitu. Kalau gulanya turun duluan jadi lebih banyak gulanya di kemasan nanti jadinya. Iya, betul. Oke. Lebih ke OHS tapi ya si tekstur si gulanya ini jadi lebih halus sih kalau itu. Minusnya di situ. Oh. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Stephen Wibisono. Oke, pertanyaan selanjutnya dibacakan. Oke, kami bacakan ya dari Kemasan Jaya Gemilang. Ada dua pertanyaan. Satu, maksimum ketebalan plastik berapa mikron? Lalu maksimum seal vertikal dan horizontal berapa sentimeter? Silakan Pak. Oke, untuk maksimum ketebalan plastik di 1 mikron itu masih bisa. Yang penting nanti kandungan ketebalannya itu apa gitu. Misalnya Bapak kalau misalnya nilon pasti kan ada kandungan lainnya yang untuk perekatnya itu berapa mikron gitu. Itu masih bisa karena di sini kita masih ada penggunaan temperatur yang bisa kita setting dan juga adjuster untuk si tekanan sealnya. Gitu. Jadi suhunya masih bisa kita atur dan juga adjuster tekanan sealnya pun masih bisa kita atur. Itu yang masalah ketebalan plastik. Kalau maksimum seal vertikal dan horizontal berapa senti? Untuk maksimum seal vertikal itu bisa kita buat 7 mili. Biasanya kemasan bagus 7 mili itu menjaga supaya jangan sering bocor. Kalau 5 mili pun masih bisa, cuman kurang safety ya, karena takutnya nanti ada kebocoran di vertikal. Kalau horizontal itu memang sudah, kalau yang vertikal itu masih bisa kita adjust, maju mundur, bisa 1 cm bisa, 7 mili bisa, 5 mili juga bisa, 3 mili juga bisa. Nanti tinggal diatur dari adjust ininya.
Tapi yang untuk vertikalnya itu sudah sesuai bawaan mesin, biasanya 7 mili. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kemasan Jaya Gemilang. Semoga jawaban kami bisa membantu. Baik, Bapak Ibu, untuk di sesi ini kami sudah selesai. Tetap jangan kemana-mana, karena ada apa lagi nih, mesin ketiga bestsellernya Heavy Pack Indonesia. Semakin lama semakin seru ya, gitu. Dan jangan lupa namanya ditulis yang jelas, nanti siapa tahu beruntung dapat door prize nanti di akhir acara. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, kami ada medsos yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kami ada web, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, yang dimana sangat berguna karena kami akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dari mesin-mesin di Heavy Pack Indonesia. Tetap di tempat Anda, jangan kemana-mana, kami akan kembali sebentar lagi.